Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Masjid Darul Amin yang penuh berkah ini dalam rangka penutupan Musabaqah Hifdzil Quran semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Untuk membuka acara pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu peserta MHQ, yaitu Al-Akh Abdullah Azam. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidah, para dewan juri yang kami muliakan, dan para al-mutasabiqin, santri kami yang kami banggakan, para peserta lomba Hifdzil Quran dengan beberapa kategori yang sudah kita adakan. Alhamdulillah, lomba kita sudah selesai adakan dan kita sudah mengantongi beberapa nama-nama juara yang insya Allah akan diumumkan oleh panitia insya Allah. Dan insya Allah akan ada kenang-kenangan yang kita berikan kepada mereka yang telah bermujahadah, yang telah bersungguh dalam memurojaah hafalannya, bersungguh-sungguh dalam mengikuti musabaqah kita kali ini. Para santri sekalian, adik-adikku yang dirahmati Allah, bagi mereka yang juara, kita ucapkan jazakumullahu khairan atas mujahadahnya, atas kerja keras yang antum kerahkan untuk memurojaah hafalannya, dan kita berharap antum bisa pertahankan itu. Yang juara pertahankan dan tingkatkan lagi. Dan yang tidak juara, ya, anak-anak kami, adik-adik kami yang tidak juara, jangan berputus asa. Dan jangan tidak juara itu menjadikan semangat antum berkurang dalam memurojaah Al-Quran. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eh, tidak ada hal yang sangat utama untuk kita basahi lidah kita dengannya kecuali pujian untuk Rabbuna Azza wa Jal yang memberikan kita nikmat untuk berada di lingkungan yang seperti ini, ya, di lingkungan para insya Allah kita dijadikan sebagai orang-orang yang menjaga wahyunya Allah Azza wa Jal. Juga salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama masa sulitnya beliau, ya, beliau sampai diusir dari kampungnya itu hanya untuk mendakwakan Al-Quran ini, ya, sehingga itu sampai kepada kita hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Santri sekalian, para hufal, kegiatan tahfidhul Quran yang kita adakan kemarin, ya, itu hanyalah salah satu cara untuk kita menghafal Quran saja. Jadi kita menghafal Quran bukan, ya, sama sekali tidak untuk lomba, tapi kita adakan lomba, ya, supaya kita semakin kuat hafalannya, supaya kita menghafal Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai disalahartikan. Kita adakan lomba supaya kita kita selama ini menghafal Quran, supaya nanti kalau ada lomba di Sengkang, ada lomba di Jakarta, ada lomba di Makassar, kita bisa ikut. Enggak. Semua lomba-lomba itu agar kita bisa menghafal Al-Quran. Waraftum an-nusus, ya, kita sudah tahu tentang ayat, baik itu dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang membahas masalah keutamaan penghafal Al-Quran, keutamaan orang-orang yang mempelajari kitab Allah ini. Dan kisah ini, ya, yang saya mau sampaikan ini juga pernah saya sampaikan kepada angkatan 1, tepatnya di semester 2. Ya, jadi waktu masuk semester 2 tahun 2022 itu ada satu berita yang gempar di Indonesia, ya, tahun 2022 bulan Januari. Ada salah satu kuburan yang dipindahkan di daerah Jawa Barat. Dan itu ya, pemilik jasad ini, ya, almarhum itu meninggal tahun 2004 dan kuburannya dipindahkan tahun 2022. Tahun 2022. Apa yang membuat geger, ya, Indonesia? Beliau sudah dikuburkan selama 17 tahun. Lalu saat kuburannya dipindahkan, jasadnya masih utuh. Masih utuh, 17 tahun. Ya. Yang biasanya mungkin jasad seseorang beberapa hari saja itu sudah busuk, beliau tidak busuk sama sekali. Bahkan harum. Bahkan harum. Setelah ditelusuri, ya, ini orang yang meninggal ini yang tahun 2004 meninggal itu, tahun 2004 tentu belum lahir itu. Siapa yang sudah lahir 2004? Ustaz Haidar sudah lahir. Beliau adalah guru ngaji. Beliau orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajar anak-anak untuk mempelajari Al-Quran. Dan itu yang dikatakan Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Itu yang kita inginkan, ya. Supaya kita punya bekal yang meskipun, ya, mungkin ada pernah santri bilang, saya tidak mau jadi guru ini, begini, ya. Antum tidak mesti jadi guru, ya, tidak mesti harus jadi ustadz pesantren, bisa dimanapun antum jadi pengusaha apapun, tapi tetap ada waktu untuk berkhidmat ke Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran
kepada beberapa orang yang antum bisa ajar. Itu tujuan kita. Semoga ya lomba kemarin itu memberikan sedikit motivasi ya, dan kisah juga ini menambah lagi motivasinya supaya nanti kita semakin giat untuk murojaah, supaya nanti insya Allah ya kita bisa mendapatkan ajar dari ta'allumun alil Quran ya, proses belajar kita akan Al-Quran ini, dan nantinya kita bisa tambah lagi ajar itu, amal itu, pahala itu dengan mengajarkannya kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman juara tiap kategori serta penyerahan hadiah dan penghargaan kepada Ustadz Muhammad Syukur S. Kami persilahkan untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Musabaqah Hifzul Quran periode semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, kategori 1 juz. Juara ketiga diraih oleh saudara dengan nilai skor 293, total skor 300 ya, dari nilai sempurnanya 300 dan sementara beliau dapat ini 293 ya, sedikit lagi hampir sempurna. Diraih oleh saudara Muhammad Baso Wahyu. Juara kedua berhasil meraih skor 295, diraih oleh saudara Muhammad Afgan. Ada Muhammadnya nama tak? Tidak ada. Ya, Afwan, saya tidak tulis nama lengkapnya di sini. Masya Allah. Dan juara pertama dengan total skor 300 ya, tanpa kesalahan, diraih oleh saudara kita Abdullah Azam, kategori 5 juz. Juara ketiga berhasil meraih total skor 219 atas nama Zafron. Juara kedua berhasil meraih nilai sebesar 224 atas nama Arik Azami Ulia. Dan juara pertama berhasil meraih dengan total skor 229,4 atas nama saudara Zikram Hermawan. Untuk kategori 10 juz ya, juara ketiga berhasil meraih dengan total skor 197 atas nama saudara Muhammad Ihsan Rafli. Juara kedua berhasil meraih dengan total skor 234 atas nama Ahmad Al-Atar. Dan juara pertama berhasil meraih dengan total skor 238 atas nama Azril. Kategori 20 juz. Juara pertama berhasil diraih oleh saudara Andi Muhammad Fauzul.
قدوة للناس هنا مروا وكانوا قادة أطهار هنا مروا وكانوا قدوة للناس هنا مروا وكانوا قادة أطهار فيهم رقة الإحساس فيهم جذوة الأحرار فيهم رقة الإحساس فيهم جذوة الأحرار وفيهم جذوة الأحرار هنا مروا خطاهم في الدجى نبراس هنا مروا عطاهم طيب الآثار وكانوا بين كل الناس هم